Perkenalkan, nama saya Siswanto. Boleh manggil Pak boleh ya, Mas juga tidak apa-apa ya. Di kesempatan kali ini tentunya untuk dari teman-teman semuanya. Saya manggil teman ya ini ya. Ya, saya manggil teman biar untuk kita akrab ya. Tema dari kita adalah spirit Gosjigang ya, spirit Gosjigang untuk buat berdagang. Tentunya mungkin dari kita semuanya tahu bahwa saya sendiri orang Kudus dan memang lahir juga dari Kudus ya. Dari Kudus tak lepas, kalau Gosjigang ini tak lepas dari, kalau kita orang Kudus mengatakan Mbah Sunan Kudus ya, atau Sunan Kudus atau Wali 9 ya, Sunan Kudus itu sendiri. Tentunya di situ punya spirit untuk pengajaran, tentunya adalah Gosjigang ya. Itu adalah apa namanya, untuk Gus ini kalau seperti mungkin untuk dari orang-orang Kudus itu biasanya bisa diartikan menjadi dua. Gus itu berarti bisa bagus, atau Gus itu anaknya kiai, atau anaknya pembesar apa namanya untuk agama Islam ya. Ini kita semuanya adalah kita mengartikan untuk diri kita adalah bagus. Artinya bagus itu akhlaknya bagus, kinerjanya juga bagus. Bagus itu baik ya. Bagus itu baik. Kalau mungkin di luar Jawa atau di Jawa itu kalau kita mengatakan hanya bagus saja, tapi sama artinya bagusnya. Baik itu ya. Oh ya, berarti sama. Terus Ji, kalau di sini mungkin untuk dari kita ini adalah kalau orang-orang Kudus kan banyak pesantren ya. Pesantren, dan itu memang dari Sunan Kudus itu mengajarkan bahwa di sekitaran Kudus sendiri itu adalah kalau bisa itu bisa ngaji, artinya ngaji tentang agama atau ngaji sesuatu yang benar-benar harus bisa kita jalankan ya, ngaji. Gang ini berdagang. Nah, spirit Gosjigang buat berdagang ini memang kita dasari kalau orang-orang Kudus itu ulet ya, ulet. Kalau dari kita itu mengatakan kalau sudah kita jalan itu kita sebagai orang Kudus itu KIK ya. Yang pertama itu adalah komunikasi. Dimana dari kita ini kalau kita tidak bisa komunikasi ini kan bukan televisi saja ya, bukan HP dan bukan apa, tapi kita bisa berkomunikasi dengan bicara, bisa berkomunikasi dari apapun ya. Kita berkomunikasi dengan orang yang tidak bisa bicara, berarti gimana caranya untuk bisa. Tetapi kalau kita tidak bisa komunikasi sesama orang-orang yang bisa bicara atau sesama orang yang kita harus yang I-nya, K, terus kemudian I. Itu adalah introspeksi. Kita sebagai masyarakat itu harus introspeksi loh. Kok kita ini kok tidak bisa berkomunikasi ya dengan mungkin sesama orang Kudus sendiri? Iya, introspeksi. Sama nanti kalau kita menerapkan spiritnya Gosjigang itu dengan untuk dari kalian semuanya, kok kalian ini seorang mahasiswa atau sarjana kalian ini? Oh, belum sarjana ya? Kok kita itu belum bisa berkomunikasi di antara teman kita, terus kemudian ke dosen kita yang lain itu, atau mungkin dengan apa namanya, dari suku-suku yang ada ini kan dari berbagai suku ya, ada berbagai suku. Kok kita belum bisa komunikasi? Kita pakai I-nya itu dari introspeksi. Kok kenapa sih saya ini belum bisa komunikasi? Kekurangan saya apa? Gitu. Sampai ke dalam kita, sampai ke diri kita kok belum bisa tahu introspeksi. Berarti kita harus menggunakan K yang terakhir, ya. Konsultasi. Kenapa harus konsultasi? Karena dua-duanya kita belum bisa komunikasi. Konsultasi ke siapa yang kalian anggap bisa? Kalau ini kalian ini adalah mahasiswa, bisa ke dosen. Yang kalian menganggap itu adalah orang tua, silahkan tanya sama orang tua. Terus kemudian untuk dengan teman kamu anggap bisa, silahkan tanya aja. Yang namanya konsultasi kan bebas ya. Yang penting bisa solusinya ini ada gitu loh. Jangan sampai memecahkan masalah. Masalahnya wis gede dipecah-pecah menjadi cilik-cilik. Tapi kita cari solusi. Ada sih yang mengatakan kalau memecahkan masalah itu dipecah ke cilik-cilik baru solusi. Itu juga bisa. Tapi kalau solusinya terlalu banyak juga nanti akan kesulitan juga, kan gitu. Nah, ini kita pakai KIK. Sehingga untuk dari kita orang Kudus itu dagangnya sangat luar biasa. Kalau kita tahu dari UMKM yang ada di Kudus, ini datanya ada 17.000 UMKM, padahal kita hanya 9 kecamatan. Kita sebagai orang Kudus, ya, kita orang Kudus memang harus bisa melihat ngejinya itu, ya, Gosjigang, karena spirit-spirit itu memang kita harus benar-benar bisa. Dan tiga-tiganya ini kita bolak-balik terus. Ya.
Walaupun memang itu bagi singkatan Gus Ji Gang, ya itu nanti akan bisa dibalik nanti disesuaikan, ya disesuaikan dengan kalau kita itu adalah yang paling ditonjolkan adalah berdagangnya, berarti jangan lupa yang namanya ngaji atau ngibadah, ya atau berdoa lah kalau di dalam antaragama itu. Kalau usaha itu pasti harus diimbangi dengan berdoa, walaupun sudah usaha loh ya. Usaha terus tapi tidak percaya dengan adanya Tuhan, tentunya juga nanti akan kita kesana kemarinya akan merasa hampa ya akan hampa. Terus kemudian semakin untuk dari kita ini ke depan kalau sudah bisa kita doa, ini adalah Gusnya. Gus ini berarti kalau di dalam setiap kita berdagang, satu, siapa sih yang kita nanti hadapi, ya? Kita hadapi. Kalau kita hadapi ini seorang grade-nya atau menengah ke atas, berarti kita sesuaikan dengan untuk apakah itu baju atau penampilan atau semacam seperti itu. Nah, kira-kira kalau di sini untuk dari kalian ya mau menawarkan sesuatu menengah ke atas, tapi ternyata compang-camping untuk masuknya, apakah boleh masuk? Pasti dia akan tidak boleh masuk. Tetapi kalau mau menawarkan sesuatu, tapi dilihat itu sudah bisa mungkin sopan lah seperti itu, akan diterima dengan bagus. Presentasinya juga akan didengarkan. Makanya kita itu perlu yang namanya harus komunikasi. Kalau mau sudah masuk ke dagang ya. Nah kalau dagang ini kan tentunya kita melihat dari beberapa sudut pandang. Nah saya tanya sekarang, tempat yang paling favorit untuk dibuat konsultasi itu siapa? Menurut kalian? Kalau menurut saya beda. Menurut kalian ya, kalau kalian kan beda-beda enggak apa-apa saya, enggak masalah. Mungkin kamu orang tua, mungkin ini pacarnya. Sebagai kita umat beragama, ya kita harus mendekatkan diri, berdoa, seperti ngaji itu ya. Kalau ngeji atau ngaji itu memang harus kita untuk bisa mendekatkan diri dan memberi petunjuk. Ya. Itu namanya konsultasi, ya. Konsultasi ke Tuhan, walaupun ini jaraknya ada yang merasa dekat, ada yang jauh, karena tentunya untuk dari kita sesuai dengan ibadahnya masing-masing. Nah, ini spirit Gus Ji Gang untuk berdagang artinya bahwa kalau kita sudah di atas, berarti kita juga harus bisa melihat ke bawah. Jangan sampai kalau kita melihat ke atas ini, terus ke atas, kalau ke atas terus nanti tidak akan ada habisnya. Sama kalau orang yang sudah di bawah ini jangan terlalu banyak lihat di atas. Kalau nanti akan melihat ke atas terus, nanti akan merasa kurang. Lihatnya juga di bawah. Oh berarti teman saya yang seumuran, sebaya dengan saya atau rezeki yang diterima itu ada dengan saya. Ini spiritnya. Makanya kalau kita melihat perbandingan untuk semuanya, kalau di Kudus ini kan kota industri ya. Kota industri. Ada yang industri besar, ada yang industri rumahan atau home industrinya masing-masing. Ini tiga-tiganya ini, komunikasi, introspeksi, dan konsultasi ini mempunyai sejarah dalam ini. Ya, kalau komunikasi tidak bisa karena merasa yang paling tinggi tanpa diimbangi dengan introspeksi. Konsultasi ini adalah sebagai penyambung, ya, penyambung untuk nanti apakah saya itu nanti ada jalan keluar enggak? Karena yang konsultasi bukan berarti kalau satu orang tidak bisa, itu nanti akan ke yang lain, nanti akan menemukan gitu. Kalau kita hanya niat konsultasi cuma satu orang, ternyata orang itu malah memberikan solusi yang keliru, ya juga nanti malah kita akan parah nanti akan seperti itu. Makanya kita sebagai terutama mahasiswa harus bisa melihat dua sudut pandang, jangan hanya melihat sudut pandang saja. Kalau di Kudus ya, kalau di Kudus Industri ini memang UMKM kecil-kecil banyak sekali ya. Dan tahulah tren saat ini ya, kalau ada yang maju itu ini apa nih, langsung ikut-ikutan itu. Kekuatan kita, kekuatannya itu adalah bertahan tapi sambil berpikir, jangan sampai bertahan menghabiskan modal. Tapi kita harus selain ada modal, kita harus punya strategi. Nah, kalau kita mau bersama-sama, kita buat yang namanya paguyuban. Ya. Paguyuban kan tujuannya untuk
kebersamaan. Artinya kalau home industry yang satunya ini dengan yang satu ada mungkin bersaing terlalu ketat, bertengkar ya, gimana caranya untuk bisa bersama-sama. Terima kasih sekali lagi, saya mohon maaf kalau mungkin ada kekurangan, kekhilafan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga sudah diserap apa yang tadi dan teman-teman dicatat poin-poin penting tadi yang sudah disampaikan, ulet gigi 7 KIK tadi ya. Betul ya. Konsultasi, introspeksi dan apa tadi ya, untuk komunikasi itu bisa diterapkan kepada teman-teman.